Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film Telugu kali ini dibintangi oleh aktor ternama Vijay Deverakonda dalam film berjudul Dear Comrade, garapan sutradara Bharat Kama yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan perjalanan kisah cinta seorang pemuda berkarakter sumbu pendek yang mencintai seorang gadis pemain kriket nasional. Meski pada dasarnya film ini berunsur romans, namun percikan-percikan pertikaian turut membubui jalan ceritanya. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan seorang pemuda mabuk terlibat perkelahian di sebuah toilet umum. Diketahui pemuda itu bernama Chitanya, tapi akrab disapa Bobby. Bobby mengalami depresi berat setelah ditinggal pergi oleh kekasihnya Lily. Teman-teman Bobby memahami karakternya yang mudah meledak, namun tidak dengan Lily. Kemudian scene menampilkan kilas balik pada pertengahan musim panas di Kakinada. Nampak rombongan mahasiswa melakukan unjuk rasa di halaman sebuah rumah sakit. Mereka menuntut penghapusan beberapa biaya kuliah yang muncul karena seharusnya biaya tersebut tidak ada berdasarkan perjanjian awal masuk kuliah dengan pihak kampus. Di sana, Bobby memimpin jalannya aksi tersebut. Ia berdebat dengan pihak kampus. Para mahasiswa menganggap hal itu sebagai perjuangan untuk mendapat keadilan. Aksi tersebut didasari oleh upaya bunuh diri salah seorang mahasiswi kampus Bobby. Namun temannya mendapat informasi bahwa bukan biaya alasan dibalik percobaan bunuh diri Anita, melainkan karena masalah pribadi. Seketika, Bobby mendatangi Anita. Ia mendesak Anita untuk berbicara yang sesungguhnya karena para mahasiswa telah melakukan mogok belajar selama 4 hari. Sejak kasus percobaan bunuh diri Anita yang diduga karena biaya kuliah tersebut. Namun berkat aksi unjuk rasa mahasiswa, terlepas dari alasan sesungguhnya Anita melakukan bunuh diri, pihak kampus berjanji akan membicarakan pada wakil rektor terkait penghapusan biaya tambahan kuliah tersebut. Kemudian Bobby kembali masuk memperingatkan Anita dan berkata, "Kamu berani mati seperti pengecut. Tidakkah kamu punya keberanian yang sama untuk menghadapi masalahmu?" Setelah itu, ia pun berlalu pergi. Dalam satu scene, Bobby mengenalkan Komrade Suryam, kakeknya. Orang yang mengajarinya untuk hidup di seluruh jalan, bukan hanya untuk rumah. Dialah inspirasi Bobby. Bermula di sekretariat pelajarnya, Bobby membuat sebuah komunitas. Tak peduli masalah apa yang dialami para mahasiswa, ketika mereka mendatangi komunitasnya, maka masalahnya juga menjadi milik komunitas Bobby. Cukup hanya dengan memanggilnya Kamerat. Bahkan semua dosen mengakui kredibilitas Bobby dan berkata, "Jika dia bertarung untuk kita seperti bertarung membela siswa, setidaknya gaji kami bisa meningkat." Bobby dan teman-temannya juga terlibat dalam gerakan sosial. Selain itu, Bobby adalah mahasiswa yang menolak menerima suntikan politik. Suatu malam saat sedang makan bersama, ayahnya menegur Bobby karena tingkah revolusioner yang sama dengan kakeknya dikhawatirkan berdampak buruk untuk masa depan Bobby. Semua kebajikan adalah keberanian, dan keberanian ini baik. Tapi sesuatu yang hilang selama perkelahian itu adalah apa yang akan paling mengganggumu, Bobby. Dan kata-kata ayahnya tersebut tak digubris oleh Bobby. Malam itu Anita mendatangi Bobby dan teman-temannya. Anita mengadu bahwa seseorang bernama Bully sering mengganggunya. Itu sebabnya Anita ingin mengakhiri hidup. Dan sampai detik ini, Bully masih juga melakukan hal yang sama. Mendengar aduan Anita, Bobby bersama teman-temannya mendatangi Bully dan komplotannya. Niatnya mereka hanya memberi peringatan, tapi lama-lama berubah menjadi perkelahian. Bobby yang tak bisa menahan emosi langsung memukul Bully, dan perkelahian pun tak terhindarkan. Kemudian scene berganti di kantor polisi. Inspektur polisi menginterogasi Bobby dan teman-temannya. Akan tetapi, sikap inspektur tersebut membuat Bobby panas dan berucap, "Sekalipun kami membuat aduan pada polisi, kamu tetap mengancam kami karena kamu takut pada saudara Bully." Lalu sang inspektur menampar teman Bobby, ragu.
Merasa direndahkan oleh ucapan Bobby, inspektur polisi membuat mereka mendekam 2 hari di balik jeruji besi. Kemudian subinspektur memanggil Martin dan memberitahunya jika ingin bebas, maka mereka harus membayar Rp10.000. Esoknya, Bobby dan Martin mencari pinjaman uang Rp10.000 untuk membayar kantor polisi. Sepanjang jalan, Bobby mengomel bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah salah. Tiba-tiba, motor yang dikemudikannya nyaris menabrak sebuah bis. Terhindar dari benturan dengan bis, motor Bobby hampir menabrak seorang gadis yang melintas hingga mengakibatkan dirinya kehilangan kendali kemudi dan akhirnya mereka jatuh terpental sampai terguling-guling. Itulah pertemuan pertamanya dengan Lily. Berdalih mereka mengalami cedera, Bobby meminta uang pada Lily sebagai ganti rugi. Scene berganti menampilkan Bobby yang hendak keluar rumah. Namun tetangganya memanggil melaporkan bahwa keponakannya yang baru tiba dari Hyderabad telah menghadapi masalah. Saat turun bis, beberapa pemuda mengancam dan merampas uangnya. Gadis itu tak lain adalah Lily. Lily adalah sepupu Jaya, gadis yang tinggal di sebelah rumah Bobby. Ternyata sejak kecil Bobby dan Lily serta Jaya sudah main bersama. Tapi setelah dewasa, mereka telah disibukkan dengan urusan masing-masing. Bibinya meminta Lily mengadukan keluhan pada Bobby dan berkata bahwa Bobby pasti membereskan masalahnya. Bobby yang kikuk setelah tahu kalau Lily adalah saudara Jaya, akhirnya membawanya jalan. Di depan para orang tua, mereka berpura-pura hendak menemui pemuda yang mengganggu Lily. Mereka menepi di sebuah kios. Bobby memberi Lily sebungkus coklat. Akhirnya, suasana mencair saat Lily mengingatkan Bobby, dulu ia pernah mengirim surat cinta kepada Jaya yang usianya di atas Bobby. Sejak saat itu, Lily terus meledeknya. Di rumah, Lily menceritakan hal itu pada Jaya. Sejak kejadian penolakan cinta itu, Bobby tak pernah lagi menatap mata Jaya. Suatu malam di sekretariat, Surya mendatangi Bobby memintanya berdamai dan meminta maaf kepada Bully setelah perkelahian tempo hari. Surya juga berkata jika Vinay akan membelanya, namun Bobby bertindak seolah tak mengenal Vinay. Ia berkata, "Seseorang bisa menjadi saudara hanya ketika mendukung kami para siswa dan masalah kami. Begitu seseorang meninggalkan lingkaran kami, siapa yang saudara siapa?" Setelah itu, Surya pun pergi dan berkata pada Bobby untuk berhati-hati. Esoknya, keluarga Jaya sedang menyambut acara perjodohan. Bobby dan keluarganya diminta tolong untuk membantu. Bobby nampak canggung melihat Jaya mengenakan sari. Malam harinya, Bobby diminta sang ibu mengantar makanan pada Ibu Jaya. Sambil menunggu tempat makanan diganti, Ibu Jaya meminta Bobby berbincang dengan Jaya dulu di atas. Di sana, Jaya memberitahu Lily jika Bobby pandai berpuisi. Lily pun memohon pada Bobby untuk membacakan puisi. Akhirnya, Bobby melantunkan puisi berjudul Dear Comrade. Kebetulan saat itu ayah Jaya juga mendengar puisi Bobby. Kemudian mereka semua menertawakan Bobby. Karena kesal, Bobby pun pulang. Tapi Lily yang mengikutinya memuji puisi Bobby. चांद की चांदनी भी फीकी पड़ सकती है. Esoknya Lily yang penasaran dengan istilah Dear Comrade mencari tahu dengan bertanya pada semua orang. Akhirnya ia menemukan jawaban dari kakek Bobby bahwa Dear Comrade adalah sikap berani seseorang untuk memperjuangkan haknya dan untuk itu seseorang perlu menghadapi masalah. Orang yang selalu menemani dan membantu di jalanmu, dialah kawan sejati. Kemudian siang itu Bobby dan teman-temannya sedang bermain kriket. Karena terlihat asyik, Lily meminta bergabung bermain dengan mereka. Esoknya, Bobby dan teman-temannya bertaruh dalam permainan kriket. Lily dan Chini, adik Bobby, mampir melihat permainan mereka setelah mencari undangan pernikahan untuk acara Jaya. Chini berkata pada Bobby jika Lily ingin bergabung. Mulanya Bobby tidak mengizinkan karena ragu akan kemampuan Lily. Tapi salah satu anggota tim Bobby mengalami cedera dan harus mencari pemain pengganti. Saat itu Lily berhasil meyakinkan Bobby dan tak disangka berkat Lily tim Bobby memenangkan pertandingan. Usut punya usut, saat ditanya teman-teman Bobby ternyata Lily adalah pemain kriket nasional. Betapa terkejut semua yang hadir di situ. Sejak saat itu tak hanya dengan teman-teman Bobby, Lily menjadi lebih akrab dengan Bobby.
Benih-benih cinta dalam diri Bobby mulai tumbuh untuk Lily. Diam-diam, Bobby sering memperhatikan Lily. Suatu hari, Bobby mengundang Lily datang ke sekretariat untuk merayakan kemenangan pertandingan kriket beberapa hari yang lalu. Lily pun hadir malam itu. Ketika itu, suasana dalam sekretariat begitu hangat. Hingga saat acara makan bersama, Vinay dan anak buahnya datang ingin menemui Bobby. Untuk menghindari kekacauan, Martin berinisiatif menemui Vinay. Vinay merupakan anggota mahasiswa yang menganut politik berbayar. Tentu hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Bobby. Vinay datang karena tak terima saat Bobby berkata tak mengenalnya saat itu pada Surya. Selain itu, Vinay mempertanyakan Bobby dan teman-temannya yang tidak terlibat politik. Martin berkata bahwa mereka mahasiswa yang tidak ingin terlibat dalam politik. Namun Vinay yang tidak terima berkata dengan nada tinggi membuat Bobby mendatanginya. Bobby menolak untuk bergabung dengan dunia politik berbayar mereka. Namun perdebatan tersebut tidak menemui jalur damai. Lily yang takut menyaksikan keributan beberapa kali menarik kemeja Bobby berharap Bobby menyudahi pertengkarannya. Akan tetapi, Bobby justru meledak dengan mendorong Lily sampai akhirnya perkelahian pun pecah di antara mereka. बॉबी बस मत कर बॉबी अरे लफड़ा मत कर बॉबी Esoknya dalam perjalanan menjemput orang tua Lily di stasiun, Lily mengungkapkan traumanya akan perkelahian mahasiswa. Sebab dulu saudara laki-lakinya, Vinod, tewas dalam pertikaian antar mahasiswa. Itu sebabnya Lily tak ingin hal serupa terjadi kepada Bobby. Dari situ Bobby makin yakin bahwa dirinya menyukai Lily. Tibalah mereka di stasiun. Dengan sopan, Bobby membantu membawakan barang-barang orang tua Lily. Ternyata mereka datang untuk menghadiri acara pernikahan Jaya. Persiapan pesta pernikahan pun dimulai. Semua orang sibuk membantu jalannya pesta, termasuk Bobby dan Lily. Saat ritual pernikahan hendak dimulai, Lily diminta tolong mengambil pot putih. Saat itulah Bobby membuntutinya dan mengungkapkan perasaan kepada Lily. Namun Lily menganggap itu hanyalah rasa sesaat saja. Setelah kembali ke Hyderabad, ia akan melupakan Bobby. Begitu pula dengan Bobby. Bobby sedikit kecewa mendengar ucapan Lily. Kemudian ia membiarkan Lily pergi. Esoknya setelah pernikahan Jaya, Lily dan keluarganya pun kembali ke Hyderabad. Lily pergi tanpa menoleh ke belakang dan berpamitan kepada Bobby. Sementara Bobby memperhatikannya dengan menahan luapan emosi. Ingin rasanya ia berteriak memanggil nama Lily, namun ia gengsi melakukannya. Kakeknya memperhatikan Bobby yang sedang dilanda kegalauan. Sejak kepergian Lily, hari-hari Bobby jadi tak bergairah. Sementara itu, Lily fokus berlatih kriket untuk mengikuti kejuaraan nasional. Sedangkan Bobby justru sebaliknya. Ia sama sekali tidak fokus pada ujian semesternya. Hal itu membuatnya jadi sorotan pengawas yang mengira Bobby menyimpan slip contekan ujian. Bobby yang tidak terima dengan tuduhan pengawas memukul-mukulkan sepatunya pada bangku dengan sangat kesal. Di hari berikutnya, lembar soal ujiannya malah dibentuk perahu mainan oleh Bobby. Teman-temannya mulai khawatir pada kesehatan Bobby. Malam harinya, hujan turun dengan sangat deras. Bobby menyadari bahwa Lily tidak pernah bilang bahwa ia tak menyukai Bobby. Karena itulah dengan motornya Bobby nekat menempuh perjalanan ke Hyderabad untuk menjumpai Lily. Itu merupakan malam yang panjang bagi Bobby. Ia meneduh sebentar karena hujan kembali mengguyur. Tak lama kemudian, ia lanjutkan perjalanan hingga esok harinya Bobby tiba di tempat latihan Lily. Lily terkejut melihat Bobby ada di sana. Bobby mengomel pada Lily karena saat ia pergi malam itu, ia tak pernah menoleh ke belakang lagi. Bobby menyatakan bahwa Lily adalah cinta pertamanya. Di depan teman Lily, Rubina dan Diksha, Bobby mengungkapkan semua itu. Rubina juga menambahkan bahwa Lily tak hentinya bercerita soal Bobby. Sejak saat itu, hubungan Bobby dan Lily menjadi semakin dekat. Mereka sering berkomunikasi via telepon dan video call. Bahkan tak jarang Bobby berkunjung ke rumah Lily. Hari-hari yang begitu membahagiakan bagi dua insan yang saling mencinta. Sampai suatu hari, Lily kembali berkunjung ke rumah bibinya. Di sana, Bobby dan Lily saling menghangatkan di bawah guyuran hujan.
Suatu malam, Bully beserta anak buahnya menghajar Ragu dan Anita. Hal itu terdengar oleh Martin. Lalu beramai-ramai Bobby dan teman-teman lainnya mendatangi lokasi. Di sana mereka terlibat baku hantam sampai akhirnya mereka menjebak Bobby sebagai penyebab Bully koma. Padahal, Bully tertabrak mobil saat melarikan diri dari kejaran Bobby. Dan di waktu yang sama, seseorang telah memukul Bobby hingga pingsan. Di rumah sakit, anak buah Bully memfitnah jika geng Bobby lebih dulu menyerang mereka. Hal itu menyulut amarah saudara Bully dan meminta mereka memberi pelajaran pada Bobby. Pihak kampus menyalahkan Bobby atas komanya Bully. Bobby yang tak terima memukul dosennya hingga timbul kekacauan oleh ulah anak buah Bully. Keributan itu disaksikan oleh Lily. Sayangnya emosi sudah menutup mata Bobby. Bobby bertarung hadapi anak buah Bully tanpa ampun. Hal itu membuat Lily sedih karena khawatir keselamatan Bobby. Perkelahian itu mengakibatkan Bobby mengalami luka parah hingga dirawat di rumah sakit. Melihat kondisi Bobby, Lily meminta Bobby untuk tidak terlibat perkelahian lagi demi kedamaian mereka. Tapi siapa sangka, pernyataan Lily membuat Bobby tersinggung, gelap mata, dan mengusir Lily. Itulah terakhir kali Bobby melihat Lily. Dari situ, Sin kembali menampilkan Bobby yang depresi karena tak bisa menghubungi Lily. Hingga akhirnya, ia putuskan untuk menutup semua kenangan bersama Lily dan melupakannya. 3 tahun kemudian, Sin menampilkan Bobby yang berada di suatu tempat, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kini ia tergabung dalam sebuah proyek menangkap suara-suara alam. Ia pergi dari satu tempat ke tempat lain memburu suara-suara yang dihasilkan oleh alam. Sesekali Bobby bertelepon dengan ibunya. Bahkan Bobby tidak pulang saat kakeknya meninggal. Tapi bagi Bobby, kakeknya selalu ada bersamanya. Justru kakeknya lah yang memberikan dorongan pada Bobby untuk melangkah sejauh ini mencari jawaban yang ia butuhkan. Satu pesan kakek yang diingatnya, perjalananmu akan memberitahu apa yang perlu kamu lakukan. Saat itulah Bobby tergabung dengan para siswa dari Akademi Penyembuhan Suara Internasional. Sampai suatu hari seseorang bernama Guru Raj memberi mereka janji temu di Hyderabad pada keesokan harinya. Tiba di sebuah rumah sakit untuk bertemu Guru Raj, tak sengaja Bobby melihat Jaya. Akhirnya ia berbincang dengan Jaya dan suaminya. Jaya memberitahu bahwa Lily sedang dirawat karena terserang depresi berat setelah mengalami kecelakaan. Mendengar hal itu, Bobby langsung menemui Lily di kamarnya. Tak tega melihat Lily dengan tangan diikat, Bobby pun menculik Lily dan membawanya pergi. Bobby membawa Lily berobat secara tradisional. Ia memijatkan kaki Lily. Bobby merawat Lily sampai sembuh. Lily banyak mengikuti kegiatan alam Bobby. Hal itu membuat kesehatan Lily berangsur pulih. Setelah memastikan Lily benar-benar sembuh, Bobby mengantarnya pulang. Tapi Bobby justru mendapat tamparan dari ayah Lily. Beruntung Bobby sudah banyak berubah. Ia sudah bisa memanage emosinya. Ayah Lily begitu mengkhawatirkan kondisi putrinya. Dan Bobby memahami hal itu. Sebelum pulang, Bobby memberikan recorder pada Lily. Ia berpesan supaya Lily mendengarkannya saat sendirian atau merasa kehilangan. Tapi dengan manja, Lily enggan ditinggal pulang oleh Bobby. Esoknya, beberapa anak kompleks bermain kriket dan tak sengaja bolanya masuk ke rumah Lily. Bukannya marah, Lily justru memberikan peralatan kriketnya pada mereka. Esoknya Bobby menjemput Lily membawanya ke studio untuk membantunya memberikan pernyataan tentang penyembuhan depresinya melalui terapi suara alam. Setelah itu mereka kembali berbincang. Lily menyatakan untuk ikut bersama Bobby dalam penyelesaian proyeknya. Tapi Bobby mengingatkan Lily untuk meluangkan waktu buat keluarganya serta mulai berlatih kriket lagi. Lily hanya diam mendengar hal itu. Suatu malam teman-teman Bobby dari Kakinada datang mengunjunginya. Mereka pun saling melepas rindu. Mereka datang untuk mengundang Bobby di acara pesta pernikahan Ragu dan Anita. Bobby pun pulang ke rumahnya setelah sekian lama. Ternyata Lily juga berkunjung ke rumah bibinya. Mereka pun sama-sama datang ke acara pesta pernikahan Ragu dan Anita. Bahkan Bully juga hadir di sana. Namun semua telah berubah. Bully dan Bobby kini berkawan. Hal itu membuat Lily yakin bahwa Bobby sudah tak seperti dulu lagi. Karena itulah ia memberanikan diri menyatakan ingin menikah dengan Bobby. Tapi Bobby justru meminta Lily fokus pada latihan kriketnya.
Hal itu membuat Lily bermuka masam. Ia terlihat jengkel lalu meninggalkan Bobby. Perubahan sikap Lily pada kriket membuat Bobby curiga. Hingga kebetulan Bobby bertemu dengan teman kriket Lily, Rubina, yang kini sudah bekerja sebagai penjahit. Dari Rubina lah alasan dibalik berhentinya Lily dari kriket terkuak. Ketua Asosiasi Kriket telah melakukan pelecehan pada beberapa pemain kriket termasuk Lily. Rubina yang tahu cerita Lily mengajukan aduan untuk Ramesh Rao atas nama Lily. Hal itu diketahui oleh Ramesh Rao yang kemudian mengancam Lily, dan ketika Lily hendak menyeberang, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Kejadian itu membuat Lily depresi dan memutuskan untuk meninggalkan kriket selamanya. Begitu juga dengan Rubina. Mendengar kebenaran itu membuat sumbu pendek Bobby kembali tersulut. Esoknya, ia mendatangi Ramesh Rao dan menghajarnya. Setelah itu, Bobby membawa Lily ke kantor polisi untuk menulis aduan. Tapi Lily bersikeras menolaknya. Dari situlah Lily sadar jika Bobby belum benar-benar berubah. Lily pun meninggalkan Bobby. Malam harinya, asisten komisaris polisi yang bersekutu dengan Ramesh Rao membicarakan perihal kasusnya. Ramesh Rao melakukan pengaturan pada asisten komisaris polisi tersebut. Beberapa hari kemudian datang seorang pemuda beserta keluarganya untuk melakukan perjodohan dengan Lily. Di waktu yang sama, Bobby datang menemui Lily. Ia berusaha meyakinkan Lily untuk memperjuangkan haknya mendapat keadilan. Bobby berkata bahwa ia ada untuk mendukung Lily. Namun Lily bertanya, "Kemana saja kamu selama 3 tahun ini?" "Pria di luar sana ada untuk masa depanku," ucap Lily. Lily menganggap bahwa 3 tahun terakhir Bobby telah melupakannya. Mendengar hal itu, Bobby berhenti meyakinkan Lily dan pergi. Selang beberapa hari, ayah Lily menyampaikan bahwa pesta pernikahan Lily akan segera digelar. Di tengah kegalauannya, Lily teringat recorder dari Bobby. Ia pun mendengarkannya. Ternyata rekaman itu berisi ungkapan-ungkapan perasaan Bobby selama 3 tahun terakhir tanpa Lily. Bukti bahwa ia sama sekali tak pernah melupakan Lily. Dimanapun tempat yang ia datangi, ia selalu teringat Lily. Lily makin sedih dan merasa bersalah pada Bobby telah menuduhnya sudah melupakan Lily. Di waktu yang sama, berita tentang pelecehan seksual yang terjadi pada Lily mencuat menjadi berita nasional. Bahkan aksi penyerangan Bobby pada Ramesh Rao turut tersorot dan membuat Bobby diciduk. Kasus tersebut terdengar hingga pada Asosiasi Kriket tingkat tinggi. Karena ini bukan kali pertama keluhan yang ditujukan pada Ramesh Rao, pimpinan asosiasi menempatkan komite penyelidikan dalam kasus tersebut. Hal itu membuatnya bermain dengan asisten komisaris polisi. Di penjara, asisten komisaris polisi meminta Bobby untuk menandatangani dokumen, tapi justru ia menulis kalimat yang menyulut emosi sang asisten komisaris polisi. Akhirnya, asisten komisaris polisi mendatangi rumah Lily dan memberinya peringatan untuk berhati-hati dalam memberikan kesaksian pada sidang esok. Hari sidang pun tiba, namun Lily sama sekali tidak mau jujur memberikan kesaksian sekalipun Bobby membelanya. Tentu hal itu memicu perdebatan sengit antara Ramesh Rao dan Bobby. Sampai akhirnya Bobby menyerah meyakinkan Lily. Ia berkata bahwa dirinya tidak mengenal Lily. Semua terjadi sebab ada masalah pribadi antara dirinya dan Ramesh Rao. Pernyataan tersebut memberatkan Bobby, hingga majelis memutuskan Bobby bersalah dan membawanya. Menyadari yang dilakukannya salah, akhirnya Lily pun mengaku. Ia memberi penjelasan yang memberatkan Ramesh Rao dengan emosi yang meledak-ledak. Mendengar penjelasan dari Lily, akhirnya asosiasi menjatuhkan hukuman pada Ramesh Rao dan membebaskan Bobby. Di akhir film, Bobby bangga melihat keberanian Lily memperjuangkan haknya. Lily menemui Bobby dengan semangat. Ia menceritakan caranya menyerang Ramesh Rao dalam sidang. Akhirnya, Bobby dan Lily bersatu, dan film pun selesai.